Fanty Liliastuti, pegawai Bank Syariah Indonesia Jalan, Diponegoro 16 Surabaya, yang ditetapkan sebagai terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi atas perkara Andi Saputra. Keterangan Fanty Liliastuti tersebut, sekaligus juga keterangannya sebagai terdakwa. Adapun keterangan Fanty Liliastuti yakni, menyesal melakukan tindakan yang menyalahi aturan perbankan. Di antara menyalahi aturan yaitu, menerima setoran tunai lembaga pendidikan Muhammadiyah masuk ke rekeningnya, kemudian setoran tersebut digunakan dana talangan ke nasabah tanpa sepengetahuan pihak Bank BSI. Dana setoran nasabah, oleh terdakwa digunakan dana talangan ke nasabah lain dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan laba malah berbuah pidana. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Motivasi saya bekerja sama dengan Andi dan terus sebenarnya karena saya merasa saya ini terpaksa melakukan, karena saya merasa sudah berada dalam lingkaran yang saya sendiri nggak bisa keluar. Jadi kalau misalnya saya berhenti sedangkan uang itu belum kembali, maka saya seperti bunuh diri, karena nasabah semua tahu motivasi dengan apa? Motivasi tidak mau berhenti, motivasi melakukan kerjasama dengan awal, pertengahan. oh iya. Pertengahan awalnya saudara diajak oleh Pak Andi ini mau untuk melakukan itu. Awalnya, kenapa saudara mau? Jadi sebenarnya gini ya Bu ya, mohon izin saya menjelaskan dari awal muasalnya. Sebenarnya awal muasalnya saya bekerja sama dengan Andi tidak menggunakan uang dari Muhammadiyah. Jadi waktu itu Andi karena dia membutuhkan dana, dia menawarkan kerjasama dengan saya pribadi. Waktu itu saya sempat memberikan saya melakukan pinjaman ke Andi dengan uang pribadi saya yang dia menjanjikan bagi hasil. Karena saya adalah maksudnya saya pencari nafkah gitu, jadi saya merasa dia alhamdulillah kalau ada nafkah rezeki. Kemudian saya kenal juga dengan orang yang diajak kerja sama itu karena bekas nasabah juga gitu. Nah waktu itu saya bersedia dan saya ingat dana pertama yang saya pakai adalah dana almarhum ayah saya waktu itu. Nah kemudian ternyata pada saat itu sudah langsung uang prestasi, uang itu sudah tidak kembali. Kemudian Siapa yang Pak prestasi? Andi waktu itu orang yang diajak kerja sama itu sudah langsung. Apa yang diperjanjikan baik di keuntungan? Oh iya, atau jadi keuntungan. Jadi waktu itu kalau nggak salah 300 juta, jadi kan setiap bulan sekitar 20 juta. Saya bersedia. Kemudian ternyata tidak berhasil. Dari situ akhirnya bermasalah. Kemudian saya terus-menerus menagih janji Andi gitu. Ini kembalikan uang saya karena itu uang ayah saya. Terus-menerus saya menagih ke Andi. Akhirnya saya mengembalikan sendiri uang ayah saya perlahan-lahan gitu. Kemudian sampai akhirnya saya benar-benar membutuhkan uang. Kemudian Andi mempunyai ide karena Andi tahu saya sering melakukan cash pick up dan selama ini kerjasama saya baik. Saya lurus-lurus saja, kalau cash pick up ya saya setorkan seperti biasa pada saat itu gitu. Jadi kemudian begitu tahu saya sering melakukan cash pick up, kemudian Andi menawarkan ide ke saya, kenapa nggak pinjam itu sebentar nanti saya ada membayar ini dan saya selalu menolak awalnya karena saya berpikir nggak bisa, ini lembaga setiap saat kalau minta rekening saya harus berikan gitu. Kemudian Andi mengajari saya mutasi rekening kan bisa dibuat karena
saya nggak tahu, saya juga belum gaptek, saya nggak tahu. Jadi setiap kali kalau masalah mutasi rekening, saya selalu minta ke CS, mau minta ke CS. Kemudian Andi mengajarkan ke saya, mutasi rekening itu bisa diekspor ke file Excel, PDF, dan lain-lain. Lalu suatu hari dia datang ke kantor, ke meja saya, dia mengajarkan ke saya, ini caranya. Itu ada di D3, ini diklik, itu ada pilihan print, PDF, Excel, HTML atau apa. Kemudian diklik Excel, kemudian di situ bisa berubah gitu. Karena saudara Andi ini di bagian penagihan yang sering melakukan diskon manual yang diketahui oleh pimpinan, bisa dilakukan seperti itu. Dia mengajarkan ke saya, kemudian simpanlah di PC rekening saya. Ini caranya. Jadi akhirnya dari situ, karena waktu itu saya juga buku uang itu juga harus kembali ke saya. Kemudian Andi menawarkan ide itu dan dia berjanji tidak lama. Jadi saya menerima tawaran Andi dengan sangat terpaksa awalnya. Berapa saksi tadi awalnya bekerja sama dengan terdakwa Andi ini, dimana tadi saudara menjelaskan menjalankan uang tunai? Kalau saya sudah di Ponorogo ini sekitar 2018-2019. Sudah di SI di Ponorogo. Oh, ini di BRI Syariah Ponorogo. Saya 2015 dimutasi ke di Ponorogo. Tapi kalau kenal sama Andi kan sudah lama. Kenal dengan Saya itu kenal sama Andi, kenal baik akrab 2014 saat Andi dimutasi ke Rukun. tahun 2015 mengerjakan waktu dari Kalau 2018 atau 19. Nah, dari situ kemudian Andi nggak bisa, kemudian karena dia tahu ya sebelum saya SPK, kenapa nggak diurus? saudara sebelumnya berada di BRI Syariah. Iya. Itu tahun berapa? Kalau saya masuk rekrutmen itu input, jadi 2010, 1 April 2010 sampai dengan Agustus 2015 saya diinput. Artinya pada saat itu sudah ada kerjasama ya dengan Andi dan tadi menjalankan uang pribadi. Enggak. Sudah hari ini. Itu saya sudah di Ponorogo. Jadi saya kenal dengan Andi itu hanya kenal saja, Bu. Tapi kalau yang kemudian menyalahgunakan dana Muhammadiyah itu sudah di Ponorogo, bukan di Rukun. Pada saat sudah merger ya menjadi Oh, BS. belum, masih BRI BRI Syariah, tapi di Ponorogo. Kalau di Rukun masih terus. Tapi saudara mempunyai nasabah Iya. ya, dari Muhammadiyah Iya, ya itu sejak di Rukun. sejak di Rukun Iya. ya. Nah, pada saat itu saudara sudah mulai menyalahgunakan Tidak. Waktu di Rukun. Tidak. Tidak. Jadi setelah di BSD di Ponorogo ya. Setelah di BRI Syariah di Ponorogo sudah kesulitan. Kemudian dia ada ide. Tadi dijelaskan diajari terdakwa Andi untuk membuat Tafsir rekening ya. Setidaknya saudara paham betul ya. Iya. Dan saudara sering membuat sendiri. Jadi begini, saya ini kan ketakutan sekali, apalagi itu penghitungan secara manual. Jadi itu hampir tiap hari saya selalu cek. Jadi saya selalu yang teliti. Jadi saya menyimpannya dulu dalam file Excel. Jadi waktu dibutuhkan nggak ada yang terlewat gitu. Jadi misalnya nih setiap hari itu saya tarik mutasi rekening Muhammadiyah, semua rekening setiap hari saya tarik. Agar saya tahu ada yang baru atau ada yang tidak baru. Kan sekarang ada yang masuk sendiri nih, SPP dan lain-lain seperti itu. Kemudian setiap kali misalnya saya ditelepon, ini ada sekolah Mbak, saya nggak bisa, saya ditelepon Andi bisa. Ini nama saya apa? Saya 5, berapa kan? 100 bisa. Langsung saya gitu. Saya nggak mau ada jalan gitu, saya bisa teliti. Jadinya saudara Iya, ini saya panggil banget gitu. Iya, saya nggak masuk ya. Terus kemudian pada saat saya belum BSI, itu kan sistem berubah juga kan, itu sempat nggak saya
tertarik dengan saya juga. Saya sempat Gimana bingung juga. masalahnya? Iya. Kemudian saya hubungi Andi lagi, ini gimana ini Mas, gimana. Kemudian Andi bilang sebentar tenang. Jadi saya cari dulu caranya. Kemudian bisa lagi didapat, oh bisa, ternyata bisa di ekspor juga ke Excel. Jadi sebenarnya yang saya berikan kereta itu benar kata Andi sifatnya aspal asli, tapi ada tambahan. Dalam pengertian di sini yang membuat pengumpulan palsu lebih sering saudara saksi ya dibandingkan dakwaan. Kalau membuat rekening ya, karena mereka mintanya ke saya ya Bu. Iya, Iya, lebih saya sering. yang mencetak. Iya. Nah, terkait dengan nasabah dari Muhammadiyah ini, ketika saudara mau melakukan itu setiap saudara mendatangi nasabah, apa ya saudara? Kalau untuk Sandi itu biasanya kita bawa pembukaan aplikasi rekening harus selalu standby, itu biasanya termasuk SIM setoran awal dengan setoran rekening itu kan sama SIM-nya. Jadi memang setoran itu selalu ada dalam tas saya. Termasuk ketika nasabah tidak melakukan penarikan, Ya, ya, itu nasabah yang menyerahkan cek kepada saudara. iya, betul. Jadi nasabah kalau mau melakukan penarikan, kalau Muhammadiyah ini penarikannya itu berkala dan tertib. Jadi setiap bulan dia misalnya menyediakan 3 cek, yang awal itu untuk operasional, untuk gaji, dan nanti untuk lain-lain gitu. Jadi itu biasanya setiap kali mau menarikan dia hubungin saya. Dan kemudian berkas yang saya gunakan menarik kita semua asli dari nasabah. Nah, seperti itu. Ketika nasabah menyerahkan cek kepada saudara, apakah apa ya saudara lakukan setelah itu? Kalau melakukan penarikan itu kan biasanya saya pamit dulu karena pemakanan dan itu kan nggak ada. Saya selalu hubungin Andi, gimana ini mau penarikan 100, 200 gitu. Terus saya selalu hubungin ke Andi, ini Andi yang cari duit gitu. Terus kalau misalnya Andi sudah ada, dia serahkan ke saya serahkan ke teller, seolah-olah saya kasih utang dan itu uang dari utang dari Andi. Kemudian diterima oleh teller, kemudian saya serahkan ceknya juga untuk jadi setor ditarik. Apakah sering saudara ketika nasabah menyerahkan cek untuk pencairannya sering terlambat? Belakangan iya Bu. Jadi begini, dari periode 2020 sampai 2022 kan kalau diingat saya kait terakhir kan saya sudah stok nih ke Andi gitu ya. Jadi akhirnya setoran dari mereka itu kebanyakan yang pencairan mereka sendiri gitu. Jadi alasan saudara tidak bisa langsung menyerahkan uang kepada nasabah itu Ya karena uangnya kan nggak ada. Terus saya perlu setoran dari mereka juga. itu paling lama berapa? Harusnya berapa? Langsung cair atau masih menunggu waktu? Kalau di awal 50 juta biasanya bisa langsung cair, tapi kalau di atas 50 juta biasanya langsung mati. Itu persediaan tabungan. Karena namanya biasanya sih kalau di Ponorogo itu nggak bisa langsung dari sekarang 2 kali. Pada kemarin saksi menjelaskan harus sampai lamanya 2 minggu ya. Karena kendala ini. Terus ini ada beberapa cek yang ditemukan di meja saudara ya. Ini benar ya. Ini dari siapa saja? Mungkin ada BPKB, SD, SMA, Semua ya, Iya. dari Muhammadiyah ya. Ini coba saudara bisa menerangkan ini cek yang harus ditampakkan itu. bisa. Saya itu BPKB. Ada BPKB di sini ada. Jadi kan gini Bu, saya gini, kadang mereka itu melakukan penarikan nih.
uang yang penarikan, kemudian uangnya kan saya janjikan, ya uangnya saya janjikan. Terus apa namanya? Kalau misalnya ternyata ini misalnya Andi dapat restoran, misalnya mereka setor nih kita, misalnya mereka setor 3.200.000, ini kan bisa saya gunakan untuk penarikan. Nah, kadang-kadang setor itu bisa nih, misalnya mereka setor ini udah jam 12, kalau misalnya jam atau jam 2 gitu ya, biasanya saya seperti itu kalau itu tadi setor itu udah sedangkan saya menjanjikan tarikan hari itu juga, dan kadang itu tidak saya setorkan sekarang, tapi seolah-olah sudah sampai kalau ini saya berikan aja langsung. Jadi saya sering dari SD pindah ke BPKP, iya, tanpa masuk ke pilot gitu. Akhirnya itu kan menjadi sesuatu yang tapi di inflasi saya ini seolah-olah penarikan aja nomor itu sudah saya tulis, itu sudah ditarik. Kira-kira berapa ini? 11 cek. Jadi itu sudah terbayar semua. Tidak ada. Iya, saya nanti menjelaskan ya Bu. Jadi sejak saya di BRI Syariah, funding officer itu bisa melakukan SPK Yang di Greece ya? yang di Greece, ya. Kemudian sampai dengan di BSI itu saya juga masih sering melakukan tes SPK karena pada saat migrasi dari Greece menjadi BSI itu kan orang-orangnya tetap sama, dirinya juga tetap sama waktu belum diharmonisasi ya, kita tes office, jadi semuanya masih berlaku sesuai pembiasaan. Saya juga masih sering melakukan setoran misalnya dari Muhammadiyah, misalnya membawa setoran nih 200, 100, dan itu semua mengetahui dari Thailand, mungkin dari operasional, sampai pimpinan itu semua tahu saya membawa uang gitu. Dan saya baru tahu kalau saya tidak berwenang itu setelah saya melakukan fraud, ketahuan ini ya di audit, saya di bulan Oktober 2022. Nah, setelah itu disampaikan bahwa ternyata saya itu tidak berhak melakukan tes speak-up. Jadi tapi saya aja, saya mikirnya kalau saya nggak boleh tes speak-up kok kemarin dibiarin aja. Sebenarnya di bagian apa funding? Kenapa kok nggak saya dikasih surat tugas padahal kan semua tahu. Itu saya udah bertanya seperti itu, tapi ya sudah. Seharusnya mau ke bagian yang teknis atau nanti bagaimana mau speak up itu? Kalau selama di BRI Syariah, speak-up itu bisa dilakukan siapa aja asal ada surat tugas. Maaf, di BSI. Iya. Asal ada surat tugas. Ada asal ada surat tugas. Coba, silakan Pak Presiden. Baik. Saudara, nanti yang dicek itu sudah dicairkan semua. Berapa kira-kira yang saudara? Total. Dari semua lembaga. Saudara, bisa dijelaskan kemarin itu dari pihak BSI kalau di atas 50 juta atau berapapun penarikan itu tanpa konfirmasi itu bisa. Apakah seperti itu yang saudara ketahui? Kalau di bawah 50 juta bisa. Kalau di atas Harus konfirmasi. wajib itu. Dari mana itu saudara tahu? Oh, itu harus. Sudah ada aturan tertulis yang tertera di depan kita Oh. bahwa di atas 50 juta harus konfirmasi. Saudara, apakah dibenarkan dengan kerugian yang kemarin dijelaskan oleh SD, SMP, sama SMA itu total 2,4 dengan rincian 1,7, 776 juta sama 14 juta dan sudah dikembalikan 3,7. Itu yang benar 3,7, seingat saudara, kamu bersama terdakwa ini
apakah yang 2,4 sekian itu sama? Pada saat saya melakukan pengakuan soal ini, kemudian dihitung bersama di asosiasi, ya memang satu muakas itu. Jadi saya Oh, audit itu saudara pernah diinterview juga, dilibatkan pada saat itu? kalau di audit ya di interview. Di interview ya. Sama siapa? Sama yang Surabaya apa yang pusat? Pertama Surabaya dulu, Nah, kemudian yang melakukan audit. Pada saat awal saksi dari BSI itu apakah ada yang ikut melakukan audit pada saat itu? Panji ya? ya. Apa perannya dia? Apa menjadi tim, apa melakukan interview terhadap saudara? Ya menjadi tim ya, menjadi tim. Sepengetahuan saudara, Panji itu tersertifikasi tidak untuk menjadi auditor dalam keuangan. Ya ini ada akademisi. Oh. Ini Apa itu? jadi setiap apa ya bisnis kontrol ya, jadi bisnis kontrol jadi ada turunan dari divisi audit yang mengawasi setiap cabang, transaksi cabang. Jadi tugasnya dia ini setiap kali mengawasi transaksi orang, tarikan, dan Mengawasi apa mengawasi saja? mengawasi saja. Mengawasi. Iya. Kalau tim audit dia pengawasan itu. Oh, baik. Saudara tadi sudah terdakwa saya sebagai saksi juga menyesali perbuatan. Saudara juga menyesal dalam perbuatan ini. Menyesal ya. Ya, cukup yang ini. Cukup ya, baik saksi. Saksi. Dakwaan itu dan sudah menerangkan bahwasanya itu perbuatan itu karena dia yang memberikan nama saudara untuk melakukan perbuatan. Kemudian saudara tadi menerangkan bahwa saudara terlibat di dalam hal ini karena awalnya Andi meminjam uang saudara, yang saudara berikan uang ayah saudara kan, karena dia tidak bayar akhirnya saudara tertutup juga, ya kan? Karena belum bisa mengembalikan uang ayah saudara kan begitu. Akhirnya saudara terlibat juga di sana. Tawarannya Andi saudara terima dengan baik hati kan begitu. Nah, tapi di sini tidak ada paksaan dari Andi. Ya, tidak memaksa dia. Karena saudara juga butuh, saudara sempat bisa mengembalikan uang orang tuanya, maka saudara mau saudara terima ajakan dari Andi ini untuk melakukan perbuatan ya tentang setoran pengambilan dari SD, SMP dan SMA. Apakah saudara merasa terpaksa melakukan itu? Iya. Merasa terpaksa? Iya. Terpaksanya karena apa? Ya karena menyalahi orang. Terpaksa menyalahi aturan, Saudara kan melakukan perbuatan itu dengan perasaan terpaksa, iya kan? Nah, perasaan terpaksa melakukan itu karena apa? Karena gini ya mulia, kalau sebenarnya kalau orang tua saya kan saya udah berikan, nah itu kan saya juga itu saya juga pinjam gitu. Jadi akhirnya menjadi urusan pribadi saya juga pastinya menjadi beban berat. Itu saya akhirnya pakai kartu saya, berarti akhirnya ya saya jadi berat. Kemudian Ani meyakinkan ke saya, udah deh insya Allah gini nanti ini pakai itu aja dulu. Meyakinkan saudara. Jadi keterpaksaan saudara melakukan itu karena saudara terpaksa atas kepentingan saudara untuk segera mengembalikan itu. Yang memaksa saudara adalah
Karena kepentingan saudara yang mengajukan kepentingan saudara ini, ya seperti itu ada saudara. Akhirnya ayo bersambut di depan saudara terima. Nah, begitu kan? Timbul kemudian dari SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Yang tanggung jawab memberikan adalah BSI, ya kan? Apakah saudara dan Andi ada janji kesepakatan dengan BSI untuk mengembalikan kerugian yang diterima oleh BSI itu? Apakah ada dari janji saudara atau permintaan dari BSI agar saudara mengembalikan keuangan? Iya, sesudah di audit itu saya dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan Jadi dari audit. Iya, November, Desember, Januari, Februari. Saya dikasih waktu 4 bulan saya mengembalikan itu semua. Tapi kan tidak mungkin, kan? Akhirnya sebelum waktunya habis, Januari saya sudah dilaporkan. Selama 4 bulan, waktu 4 bulan itu, apakah saudara sudah pernah mengembalikan sebagian? Jadi saya memberikan sertifikat rumah orang tua saya. Saya berikan sertifikat rumah orang tua. Itu kalau harga appraisal sekitar 1. Kemudian saya menandatangani surat kuasa kepada BSI untuk mengambil alih semua saham saya, data pensiun, jam sostek, dan lain-lain yang saya nominalnya tidak pernah ada konfirmasi ke saya, ya. Gitu. Jadi saya menandatangani data surat kuasa untuk menyerahkan itu semua ke BSI. Udah, udah saya tanda tangan aja. Jadi ada hal-hal yang telah diambil oleh BSI Iya. ya, dengan persetujuan saudara. Iya. Ya, nilainya berapa saudara tidak bisa Karena menghitungnya. tidak ada konfirmasi ke saya. Tidak ada konfirmasi. Berapa saya? Karena sertifikat sudah diambil oleh BSI Iya, sertifikat sampai diambil. sekarang Iya, belum dikembalikan. belum. Ya, belum dikembalikan ya. Sertifikat itu atas sertifikat apa itu? Oh, sertifikat rumah atas Rumah. nama almarhum ayah saya Di mana itu? di Komodo Indah. Komodo. Itu nilai jualnya berapa? Kira-kira? Ya, mungkin sampai dengan 1, insya Allah. Mungkin sampai dengan 1 miliar, insya Allah. Atas nama siapa sertifikat? Atas nama almarhum ayah. Atas nama almarhum ayah. Ya, nah, sekarang belum diambil dialihkan ke nama ahli warisnya belum ya. Belum. Jadi sampai sekarang masih kuasai oleh BSI. Iya, baik. Kemudian apalagi yang diambil oleh BSI? Hak saudara. Iya, jadi Saudara tentang mulai gaji ya, gaji mulai dari Oktober, November, Desember sampai dengan saya di PHK. Kemudian DPLK, uang pesangon, kemudian yang sostek tidak pernah saya ambil selama masa saya bekerja. ada berapa hak saudara yang diambil? Itu tadi uang gaji, Pak, gaji, pesangon, dana pensiun, yang sostek. Pak, Ya. 4 hak yang menjadi hak saudara tapi bukan oleh BSI. Iya. Ya. Iya. Apakah itu diambil alih kemudian sebagai diperhitungkan sebagai kerugian yang telah dibayarkan oleh BSI pada Muhammadiyah? Ya udah, saya dinyatakan namanya tidak dikonfirmasi itu cairnya berapa, apakah sudah cair atau dianggap sebagai apa, itu tidak ada konfirmasi ke saya. Kemudian hasil sertifikat orang tua saya juga tidak ada konfirmasi ke saya. Itu. Ya. Saudara telah diserahkan lah, Iya. tidak ada keberatan saudara itu ya. Ya, kalau yang masalah saya menyerahkan sepenuhnya ke papa sebagai tingkat baik saya kooperatif. Saya berikan. Tapi Ada sertifikatnya. yang sertifikat ini keluarga saya yang berapa nih?
saudara yang berkeberatan, saudara berkeberatan. Saya berat juga sih. Ya, baik ya. Itu tentang upaya-upaya pengembalian ya. Sekarang saya tanya, saudara sebagai petugas pick up service ya, atas SD, SMP, SMA, SOP-nya bagaimana? Untuk pick up service. Saya mau izin mengatakan semua ya, mengenai cash pick up, kalau saya boleh jujur, tidak pernah ada sosialisasi yang resmi dari nasabah atau manajer operasional, baik secara resmi dalam meeting ataupun misalnya di doa pagi gitu ya, bahwa siapa-siapa yang harus mengambil cash pick up dan lain itu saya tidak pernah. Nah, hanya saja posisi funding officer itu biasanya di setiap cabang itu kan hanya satu orang. Nah, posisi funding ini tuh sepertinya kerjanya tuh all on. Jadi jadi yang nyari nasabah juga, ngambil setoran juga, terus nanti misalnya kalau ada kegiatan juga jadi IO juga. Jadi saya tidak pernah mendapatkan arahan khusus mengenai cash pick up. Jadi karena ini bagian dari pekerjaan saya, nasabah telepon, Mbak ini bisa diambil nggak? Nah, saya nih berpikir ini adalah untuk meningkatkan DPK cabang sesuai dengan job desk saya, ya saya lakukan. Ya, meskipun sebenarnya juga resiko untuk saya. Tidak ada SOP. Tidak pernah konsultasi ke saya. Saudara sudah tahu SOP tentang Kalau SOP pick up service, saya kan sebelumnya pernah bekerja di bank-bank sebelumnya dan di BSI itu ada itu ya. Jadi sudah menjadi rekan pick up service dengan SI. ya. Mulai sejak dari bank BRI. BRI Syariah, kan? Itu mulai dulu kan pasti ada SOP itu kan pasti ada. Iya ada. Jadi tapi saya tidak pernah terinformasi ke saya. Jadi saya ngambil aja. Jadi saudara tidak tahu SOP-nya. Tidak tahu waktu di BSI. Terus di BSI pun belum terinformasi ke saya sampai akhirnya setelah saya kena audit itu barulah saya dapat kalau itu harus sebagai kita. Baru setelah ada audit dan ada kesalahan di sana, Iya baru betul. saudara Diinformasikan. baru tahu Iya. SOP-nya. Bukan sebelum saudara menjabat sebagai BSI, ya menjabat apa? Pick up service di BSI itu sudah mengetahui tidak. Jadi melakukan pekerjaan itu dengan tanpa dasar pengetahuan SOP tentang bagaimana cara yang benar untuk melakukan pick up service. Iya. Betul ya. Saya tidak terinformasi. Jadi saya merasa itu pekerjaan saya kerjakan. Itu nasabah saya tolong saya kerjakan. Jadi tidak tahu SOP. Iya. Jadi saudara melakukan itu apakah sesuai dengan SOP atau tidak, saudara tidak tahu. Asal kerja gitu saja. Untuk pada saat khusus untuk pengambilan uang tunai SOP, iya ya, saya ambil saja. Iya. Enggak ya? Padahal di dalam pick up service itu perlu pendampingan juga di sana SOP-nya itu kan begitu. Iya. Jadi telah tidak memberitahukan, menyampaikan SOP kepada Iya. Dan petugas. tidak memberikan surat tugas ke saya juga, padahal saya kan sering membawa uang juga. Ya, kan? Iya. Baik, jadi selama ini saudara merasa bahwa saudara melaksanakan tugas saudara sudah melenceng dari SOP. Baik, cukup dari kepada saksi ya, ada keterangan saudara di
akadnya. Awalnya saya memang membutuhkan uang saat itu untuk menutup bunga nasabah yang lain. Kemudian saudara Andi Saputra menyarankan untuk menggunakan uang setoran dari nasabah tersebut dan saya setuju. Memang betul ada saran dari saudara Andi. Iya. Kalau sebelumnya tidak seperti itu, maksudnya tidak maksudnya dari lubang tutup lubang intinya. Awalnya tidak, nanti saran oleh Andi ini saudara setuju. Iya. Terus akhirnya terjadi sampai 2 tahun itu. Ada juga di sini diterangkan bahwa untuk membuat rekening korannya diajari oleh si Andi. Iya. Sebelumnya nggak ngerti saudara, tidak tahu, tapi memang diajari oleh saudara terdakwa ini ya. Jadi setelah diajari saudara artinya bisa sendiri ya, bisa membuat sendiri, Tinggal nurusin aja. tinggal nuruti aja. Nurusin apa file yang disimpan di saya. Dan maksudnya itu apa? Kita saudara begini, saya membuat rekening koran tersebut dengan maksud agar nasabah percaya bahwa dana nasabah telah masuk dalam rekeningnya, dan juga nasabah bisa percaya dengan melihat aliran dana yang keluar dan masuk dalam rekeningnya setelah saya melakukan cash backup dan kembalikan. Iya. Ini tujuannya itu ya. Iya. Karena kan saya memberikan hasil setoran itu tidak ada validasinya. Jadi saya mau menggunakan dokumentasi ini. Terus ada juga keterangan saudara lain ya, untuk dana nasabah yang saya gunakan senilai 3,7 miliar. Nah, kita lihat, namun uang saya gunakan untuk menutup bunga kepada nasabah lain. Apa maksudnya? Nasabah lain maksudnya bukan dari Muhammadiyah. Oh, maksudnya ini sebenarnya pada saat ini penyidikan itu saya tuh masih bingung harus menjelaskan seperti apa, karena ini kan sudah terlalu dalam lubang yang dibuat oleh Andi gitu loh Kak. Akhirnya itu saya menyadur dari yang ini, kan saya tanya ke Andi nih, ini buat apa, untuk bunga, ya udah kan sama aja. Saya berpikir Andi dengan saya. Jadi maksudnya nasabah lain itu mengikuti Iya, hukuman Andi, iya. bukan nasabah saudara. Tidak. Ada satu lagi selain itu untuk membayar modal pokok nasabah dan sektor lain, apa maksudnya? Iya, sama juga. Sama juga. Nah ini sistem seperti ini diketahui oleh pimpinan di situ atau memang maksudnya biasa begitu atau bagaimana nih dari lubang itu lubang? Iya, kita mengakuinya di depan audit. Mana? Kita mengakui di depan audit, kan ditanya awalnya dibuat apa. Kalau saya mengakui di penyidik, kan sesuai dengan. Yang saudara pahami apa ini pengertian menutup bunga kepada nasabah yang lain? Apakah nasabah lain itu ada yang bunga yang tidak bisa dipakai tidak utuh, atau ada pokok nasabah dan itu yang digunakan sehingga utuh, bagaimana? Saudara pahami apa? Melakukan pinjaman ke nasabah yang kemudian kita memberikan bunga. Kita beri bunga, berarti untuk ngasih bunga, Iya. untuk memberi bunga. Iya. Jadi uangnya itu digunakan untuk memberi bunga Iya. nasabah lain selain dari Muhammadiyah, gitu maksudnya. Iya, betul. Bukan karena misalnya nasabah lain itu uangnya dipakai, bukan. Kalau tidak Karena ada kasih kerjasama, bunga itu. iya. Jadi Kalau investor apa maksudnya? yaitu Bayar modal pokok, nasabah dan investor, iya sama. Jadi nasabah itu nasabah penabung gitu. nasabah penabung Itu disebut juga investor maksudnya. bukan nasabah misalnya ini nasabah penabung ya, misalnya menjadi nasabah saya udah baik, kemudian melakukan pinjaman pribadi, kan akhirnya itu menjadi investor. Investor. Andi gitu. Tuh, kemudian memberikan bunga, jadi dari lubang ke lubang. Saya sekali lagi sebenarnya sistem itu diketahui tidak oleh pihak manajemen resmi pimpinan saudara lah. Misalnya untuk membayar bunga di sini, ambil dari sini misalnya. Tidak. Tidak tahu atau tak tahu seperti itu. Misalnya untuk membayar bunga dari nasabah lain,
menggunakan nasabah yang lainnya. Ada pesan seperti itu kan? Mesti diketahui tidak oleh manajemen di situ? Bang nggak tahu kan? Nggak tahu ya? Melakukan pinjaman itu secara pribadi, transfernya ke rekening pribadi juga, tidak melalui BSI. Di luar bukan di BSI kan? Bukan, cuma kenalnya dulu nasabah BSI kan Pak. Kenapa? Kenalnya itu adalah dulu bekas nasabah, ya. Tapi tidak ada rekening di situ. Iya, jadi transaksi tidak melalui BSI, melalui pribadi. Dan menjadikan bunga pribadi. Jadi Iya. kalau tanya soal rekeningnya bagaimana? Kenapa? Kalau nasabahnya rekeningnya bagaimana? Kan nggak lewat BSI Pak. Memang Apa? transaksi pribadi. Pribadi. Iya, nasabah punyanya apa, kita punya rekening apa gitu. Ini ada penjelasan saudara. Saya ada juga yang saya setor rekening pribadi saya yaitu rekening BCA nomor sekian belakangnya 6332. Apa maksudnya? Yang dicairkan ini masuk ke rekening saudara di bank BCA. Iya, jadi gini Pak, setiap kali ada pencairan, itu kan biasanya langsung saya kasih ke Andi nih. Nanti Andi yang bertugas setor ke rekening pribadi saya atau pribadi dia. Kemudian langsung dia mengoperasikan ini ditransfer ke siapa gitu. Yang masuk ke rekening saudara tujuannya untuk apa? Untuk membayarkan itu tadi. Untuk simpan maksudnya? Bukan, langsung dibayarkan ke orang lain. Tapi rekening saudara yang dipakai? Iya. Dan itu semua sudah dibuktikan di penyidik Pak. Alhamdulillah, jadi tidak ada dana yang mengendap, itu masuk setoran tunai langsung disetor ke nama-nama yang kalau saya tanya, tentu keuntungan apa yang saudara peroleh dari yang sudah lakukan bersama? terus terang saya tidak mendapat keuntungan Pak, saya malah pusing karena ini terlanjur ya Pak ya. Jadi seperti kayak kalau saya itu nggak melakukan itu nanti saya jadi kena masalah seperti ini gitu. Akhirnya meledak juga kan gitu Pak. Jadi sebenarnya saya malah menguntungkan mereka gitu. Mereka siapa? Ya orang-orang yang saya pinjamin duit itu, yang dipinjamin Andi duit juga kan. Di luar dari bank, di luar dari Muhammadiyah maksudnya? Iya. Saudara menjamin yang saudara sebut investor apa tadi itu? Iya betul. Nasabah dari investor itu kan bekas nasabah. Ada yang masih jadi. Tidak tercatat ya? Enggak. Tapi saudara pinjam uangnya? Iya betul. Tapi memang pinjamnya sudah secara pribadi, nggak ada kaitannya dengan tabungan atau apa-apa. Saudara masih nyambung dengan mereka itu waktu di audit? Masih nyambung. Maksudnya kenapa tidak dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini misalnya atau bagaimana? Nggak tahu sih. Tidak, orang-orang yang sudah nasabah Iya. pihak ketiga yang ini loh, yang ini. Iya. Kenapa tidak saudara istilahnya diikutkan untuk supaya jelas masalahnya? Iya itu. Saya juga nggak berpikir ya Pak, waktu itu kan seperti yang saya sampaikan di awal, pada saat di audit saya merasa dalam tekanan sehingga saya ditanya kalau segini dibuat apa. Akhirnya saya ngomong yang kayak gitu, padahal itu semuanya tidak ada. Nah itu terbukti pada saat penyidikan setelah dibedah hasil rekening saya itu ternyata orangnya ke orang-orang itu juga dan ke dia juga. Orang-orang itu kan saudara tahu orangnya, Iya. tahu kan? Iya. Berapa orang semua yang saudara ingat? Apa saya Pak? Lupa. Tapi ada yang maksudnya masih bisa hubungi orangnya misalnya. Mungkin masih bisa, saya udah nggak Bisa. pernah. Kenapa tidak diikutkan untuk jadi supaya jelas masalahnya? Saya udah sampaikan sih semua ke penyidik. Nah, saudara menyebutkan tadi menguntungkan mereka itu. Ya, kalau saudara menguntungkan mereka kan merugikan saudara. Iya. Kenapa tidak saudara ikutkan untuk jadi supaya jelas masalahnya? Saya udah sampaikan sih ke penyidik. Ini siapa. Sebutkan di sini dalam masalah orangnya. Iya sudah. Sudah dipanggil tulis, jadi Pak. saksi dalam Oh, perkara? saya kurang tahu. Sudah dipanggil ya. Iya. Dari perkara ini ada yang disita dari saudara? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Sama sekali. Mungkin mobil apa ini? Tidak ada. Sertifikat tadi? Itu saya serahkan secara pribadi. Yang disita oleh penyidik. Oh enggak? Tidak ada. Enggak ada.
nggak punya apa-apa saya. Termasuk dari Pak Andi, saudara Andi, ada yang disita? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saudara punya mobil kendaraan? Iya. Tidak disita juga? Tidak disita, karena kan itu semua masih kredit dan saya bisa membuktikan kepemilikan saya itu pribadi. Terus kemudian sudah ditarik leasing semua. Sudah ditarik? Iya, sudah. Maksud saya, yang menurut ide itu hasil dari yang saudara peroleh dari yang saudara ada enggak? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ditanyakan uang itu apa beli itu misalnya? Ditanyakan dan penyidik juga sudah ngecek semua rekening saya dan mereka yang menimbulkan memang tidak ada yang saya nikmati, dalam arti tidak ada tujuan saya untuk memperkaya diri, Pak. Jadi memang semua larinya yang dari lubang ke lubang. Terus kayak Muhammadiyah juga nyatanya maksudnya ya setorannya maksudnya kekayaan mereka juga begitu. Nah, jadi semua sudah terbuka. Ada lagi? Cukup? Menunjukkan ini adalah barang bukti yang tersisa dari Oh iya, ini suami. yang mana? Ini Yang saudara yang ini. gitu. Iya. Ini ini pakai apa? Disita ini sebenarnya pakai apa? Pakai sebagai apa? Sarana apa? Komunikasi dengan terdakwa. Tadi Ya, dengan semuanya. dengan nasabah-nasabah. Bisa dikasih penjelasan dia komunikasi dalam hal apa? Komunikasi dengan nasabah, ya, dalam hal apa yang saudara lakukan melalui komunikasi lewat HP? Kalau saya kan pekerjaan saya memang berhubungan dengan nasabah. Jadi kalau saya nasabah meminta informasi apapun, saya saya. Telepon ya. Iya. Masuk pada saat saudara melakukan penarikan atau penyetoran. Iya. Yuk. Saudara tahu bagaimana transaksi? Betul. Baik, saudara umum, saudara penuntut umum, tadi keterangan saksi dari Wanti. Apakah keterangan Wanti ini tadi sebagai saksi, apakah bisa diambil alih langsung sebagai keterangan dari terdakwa? Ya. Baik, saudara Wanti, tadi saudara sudah menerangkan ya tentang saudara dalam posisi saudara sebagai saksi. Sekarang saudara sebagai terdakwa, apakah ada hal-hal lain yang ingin saudara kemukakan selain apa yang saudara terangkan tadi? Jadi umumnya Tidak ada cuma kesalahan. mengaku kesalahan ya. Mencari perbuatan ya. Ini saudara tersepakat. Nah, baik, cukup. Oleh pertama dan para terdakwa saya, kita meminta untuk tuntutan kapan? Satu minggu. Sudah sana. Satu minggu. Aku dulu tuntutan ya. Saya sudah berapa? Ini dikatakan tawaf tuntutan itu berupa tuntutan ya. Baik, saya ingin tanggal 7 kalau Maaf ini. Oh, ini Bu.
Pak Betul. Bicara talara yo.